Kota Prabu Muli menjadi salah satu zona merah di Sumatera Selatan dengan kasus positif corona terbanyak yakni 4 orang. Namun hal ini tidak diimbangi dengan kebijakan atau pengawasan ketat dari pemerintah kotanya. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Elsa Silalahi dari Palembang, Sumatera Selatan. Elsa, bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi di Prabu Muli saat ini? Ya, Naila dan pemirsa, Kota Prabu Muli ditetapkan sebagai zona merah penyebaran virus corona karena adanya transmisi lokal atau penularan setempat dari satu penderita ke orang lain dalam satu wilayah. Dari total 12 kasus yang positif terpapar virus corona, 4 diantaranya ini merupakan warga Prabu Muli. Berdasarkan informasi dari juru bicara penanganan COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan, ia mengatakan bahwa 4 pasien positif dari Kota Prabu Muli masih satu keluarga. 1 diantaranya ini meninggal dunia pada tanggal 23 Maret lalu, yakni pasien 02, laki-laki berusia 53 tahun. Pasien 02 ini juga menjadi orang yang pertama terpapar virus corona di Kota Prabu Muli dan diketahui ia mempunyai riwayat perjalanan dari Jakarta. Sebelum meninggal, pasien 02 ini sempat diisolasi di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Kemudian pertanggal 2 April, juru bicara penanganan COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan mengatakan keluarga pasien 02 ini positif terpapar virus corona sebanyak 4 orang. Dan saat ini tim gugus tugas penanganan COVID-19 juga masih terus melakukan tracking terkait siapa saja yang berinteraksi dengan orang tersebut. Terkait dengan kondisi ini, pemerintah Kota Prabu Muli justru tidak mengimbangi situasi tersebut dengan kebijakan dan pengawasan yang ketat. Hal ini bisa terlihat yakni diantaranya ada 3 posko penanggulangan COVID-19 yang didirikan oleh pemerintah Kota Prabu Muli di titik-titik perbatasan. Dan ini terpantau kosong tanpa adanya penjagaan 24 jam oleh petugas. 3 posko tersebut tersebar di titik perbatasan, yakni 1 berada di Desa Pangkul, kemudian di kawasan Tugu Nanas, Kelurahan Patu Galung, dan terakhir berada di Tugu Tani, Tanjung Raman, Kecamatan Prabu Muli Selatan. Dari pantauan di lapangan, posko tersebut didirikan oleh pemerintah Kota Prabu Muli guna untuk melakukan pemeriksaan akses keluar masuknya para pemudik dari luar kota selama 24 jam, mengingat status Kota Prabu Muli sudah memasuki zona merah area terjangkit wabah virus corona. Akan tetapi 3 posko tersebut hanya sebatas posko pemantauan saja, yang seluruh petugas ini hanya bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Sekalian selain posko lepas dari pemantauan para petugas, rusunawa yang berada di Komplek Islamic Center di Kelurahan Gunung Ibul yang semula digadang-gadang menjadi tempat isolasi bagi ODP atau orang dalam pemantauan hingga saat ini juga belum dioperasikan. Kemudian di Prabu Muli juga saat ini sedang diresahkan dengan pesan berantai yang berisi adanya seorang pasien positif corona yang masih berkeliaran menggunakan transportasi umum. Warga menyayangkan sikap Wali Kota Prabu Muli yang sampai saat ini tidak mengeluarkan pernyataan resmi terkait kebenaran informasi tersebut dan meredam keresahan dari warga Kota Prabu Muli sendiri. Dan kita simak pernyataan selengkapnya dari beberapa warga Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Warga Prabu Muli kami turut cemas, takut kan. Kadang sebelum pemerintah tahu, kadang masyarakatnya lebih tahu kan, maksudnya yang mana yang benar, yang faktanya kan, yang mana yang benar. Tapi sebelum ada pemberitahuan dari pihak pemerintah kan setempat, kami belum percaya kan. Sangat khawatir ya? Karena memikirkan keluarga juga yang ada di Prabu Muli. Harapan kita apa, Mbak? Harapan kita pada pemerintah ya jangan terlalu lambat menghadapi COVID-19, tegas dan jangan terlalu disepelekan. Naila. Ya Elsa, kalau tadi Anda gambarkan situasi di Kota Prabu Muli, bagaimana juga dengan gambaran COVID-19 secara umum di Sumatera Selatan? Ya Naila, terkait dengan gambaran umum virus corona di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan informasi update yang kami terima per tanggal 3 April 2020 untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri ini sudah ada 12 kasus
positif corona dan 2 diantaranya ini telah meninggal dunia. Kasus positif corona ini tersebar di 4 wilayah di wilayah Sumatera Selatan. Yang pertama ada di Kota Palembang, kemudian di Kota Prabu Mulih, kemudian di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan terakhir berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan saat ini berjumlah 15 orang, sementara untuk jumlah ODP atau orang dalam pemantauan ini berjumlah 930 orang. Berbagai upaya pun terus dilakukan untuk memerangi penyebaran virus corona ini, dan seperti di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang, jam operasional transportasi umum baik jalur darat maupun jalur udara dan seperti transportasi umum LRT, kemudian juga kereta api jarak jauh, kapal penyeberangan, bahkan aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ini dikurangi jam operasionalnya. Bahkan untuk penerbangan ke luar negeri seperti dari Palembang Singapura ataupun sebaliknya, dan juga dari Palembang Kuala Lumpur ataupun sebaliknya, ini sudah ditiadakan untuk sementara. Selain itu untuk pusat perbelanjaan sebagian besar juga ini sudah ditutup, kecuali toko kebutuhan pokok dan juga yang menjual obat-obatan, tentunya dengan batasan waktu tertentu, yaitu dari pukul 8, dari pukul 11 pagi hingga pukul 8 malam. Kemudian juga sebagai penanganan COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga saat ini telah memiliki ODP Center atau Wisma Atlet yang berada di Komplek Jakabaring Sport City yang dikhususkan untuk menangani ODP atau orang dalam pemantauan. Kemudian Naila dan juga pemirsa, di tengah pandemi virus corona yang ada saat ini, ternyata masih banyak gerakan sosial atau social movement yang dilakukan atau yang digagas oleh masyarakat. Salah satunya yang berada di Kampung Manggala di Tulang Bawang, Lampung. Di sini masyarakat bersama dengan aparatur desa melakukan atau menerapkan karantina secara swadaya untuk melindungi lingkungan mereka dari penyebaran virus corona. Nah, seperti apa berikut liputannya untuk Anda. Warga Kampung Menggala di Kecamatan Menggala Timur, Tulang Bawang, Lampung berinisiatif melakukan karantina mandiri di kampung mereka. Aparatur desa bersama warga bergotong royong menutup akses keluar masuk kampung menggunakan portal darurat. Karantina mandiri ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan terhadap warga yang baru pulang dari perantauan maupun pendatang. Seluruh warga desa menyepakati mereka yang baru pulang dari perantauan harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Menutup beberapa akses jalan untuk kalau yang bagian dusun 2 ini ke sampai dusun 4, dusun 5 itu kita buka jalan Sriwijaya untuk meminimalisir daripada peredaran daripada wabah virus corona, karena di sini banyak juga masyarakat kami yang pulang dari perantauan, ada yang dari Jakarta, dari Bali. Kalau kita biarkan banyak jalan, jadi nggak terpantau mana yang baru masuk, baru keluar. Kalau ini kan lewat satu pintu. Karantina mandiri dilakukan sebagai upaya warga Kampung Menggala untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Hingga Sabtu 4 April 2020 tercatat sudah ada 9 pendatang yang sedang menjalani isolasi secara mandiri. Dari Tulang Bawang, Lampung, Rahman Wijayanto, Metro TV. Ya, Naila dan pemirsa, selain Kampung Manggala yang berada di Tulang Bawang, Lampung, masih banyak juga desa-desa lain yang menerapkan karantina secara swadaya, dan ini juga mungkin bisa menjadi sebagai contoh desa yang tanggap akan virus corona. Dari Palembang, Sumatera Selatan, kembali ke Anda di studio. Elsa Silalahi melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.